Judul khotbah saya pagi hari ini adalah tidak akan sia-sia. Ya, kalau kita bekerja tidak akan sia-sia. Mari perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang terakhir, ayat 58. 1 Korintus pasal ke-15, saudara. Kalau sudah ketemu ayat 58. Saya baca, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguhlah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, 1 Korintus pasal 15 adalah bagian terakhir dari nasihat kritikan Paulus, bahkan hal-hal yang berkait dengan doktrin, penyimpangan, persoalan Korintus itu dibahas Paulus dari pasal 1 sampai pasal yang ke-15. Pasal 16 dia sudah tidak lagi membahas kesalahan-kesalahan, pertanyaan-pertanyaan, doktrin-doktrin yang salah di Korintus. Tapi nanti pasal 16 dia hanya bicara tentang hal-hal ringan, nasihat-nasihat ringan kepada jemaat ini. Jadi ayat 458 yang kita baca adalah puncak dari semua apa yang dimulai oleh Rasul Paulus tentang orang Korintus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya bahkan ya sekarang hari Kamis kita ada di pasal 15, Kamis kemarin ada 3 dan ayat yang keempat saya melihat itu. Saudara, Korintus akhirnya di dalam pasal 15 mereka tidak percaya bahwa ya, saudaraku, ada kebangkitan. Ya, saudaraku, so kita tahu bahwa kita orang yang sudah meninggal, nanti pada waktu Tuhan datang yang meninggal itu akan dibangkitkan. Termasuk saudaraku, Yesus yang bangkit itu mereka tidak percaya. Kenapa? Karena pengaruh dari orang-orang Saduki, orang-orang Israel, kelompok mazhab Saduki yang tidak percaya kebangkitan, dan pengaruh juga yang kedua orang-orang Yunani yang tidak percaya kebangkitan. Sehingga akhirnya, saudaraku, Paulus harus bicara sangat panjang di pasal 15, saudaraku, ya, sampai 58 ayat untuk meyakinkan orang Korintus bahwa, saudaraku, kebangkitan itu nyata. Ya, dimulai dengan kebangkitan Yesus, kemudian ayat-ayat berikutnya dia bicara tentang bahwa akan ada kebangkitan tubuh. Itu latar belakang dari dari ayat yang kita baca. Nah, di tengah-tengah segala kekurangan Korintus, segala kelemahan mereka, Paulus mengajar mereka, Paulus menutup saudaraku persoalan Korintus supaya mereka berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, sebab upahmu tidak sia-sia. Dalam segala kekurangan mereka, segala persoalan mereka, saudaraku, mereka didorong oleh Paulus tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan, sebab tidak sia-sia. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, saya perhatikan bahwa tahun ini tahun yang sulit. Kemarin saya membaca satu artikel bahwa Indonesia kayak di warning, hati-hati. Iya, kayak dikasih lampu kuning, hati-hati. Walaupun sebetulnya kita Indonesia rasanya ya Menteri Keuangan meyakini bahwa Indonesia akan bisa keluar, akan tidak terperosok di tahun 2025 ini. Tetapi, saudaraku, ada warning beberapa pakar bahwa hati-hati Indonesia di tahun ini. Artinya hati-hati, saudaraku, tahun sulit bagi Indonesia. Ya, saudaraku, saya berpikir kemungkinan juga ekonomi makronya, ekonomi mikro tidak berpengaruh. Saudara-saudara yang
saudara-saudara yang hanya jadi karyawan, jadi ya usaha kecil-kecilan, kayaknya gak ngaruh. Paling hanya saudaraku kalau belanja mau nggak mau harus berkurang, saudara, karena ekonomi lesu, saudara harus mengurangi belanja, mengurangi beli-beli, saudaraku ya. Hanya cuma paling persoalannya di sana. Tapi hanya saya ingin mengajak saudara bahwa itu sulit. Ya, Korintus juga sulit. Ada banyak kesulitan, saudaraku ya. Kesulitan yang kita hadapi, saudaraku ya. Ini Paulus mendorong di Korintus, di dalam segala kesulitan mereka, di dalam segala persoalan mereka, saudaraku, supaya mereka itu tetap giat, ya, supaya mereka tetap kuat, tetap kokoh untuk tetap ada di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab saudaraku, jerih payah mereka tidak sia-sia. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah bilang bahwa segelas air yang kamu berikan kepada orang yang dinamakan hamba-Mu ada pahala. Jadi tidak akan sia-sia. Saya katakan tidak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara, pasti ada berkatnya. Dan saudaraku, Tuhan itu mencatat setiap jerih payah kita di dalam Tuhan. Termasuk saudara datang ke gereja, ada berkat. Segelas air yang saudara dikasih orang yang disebut hamba-Ku. Hamba-Ku itu maksudnya saudaraku seorang yang melayani Tuhan. Bukan hanya seorang pendeta, maksudnya seorang yang melayani Tuhan itu hamba Tuhan. Saudaraku, itu ada berkat. Ada berkatnya. Saudara duduk di gereja 1 jam setengah, 2 jam itu ada berkatnya. Saudaraku yang Tuhan, jadi setiap jerih payah kita itu tercatat baik dengan Tuhan. Nah, sekarang yang jadi persoalan, saudaraku, saya ingin mengajak saudara begini. Saudaraku ya, saya kasih contoh. Ya, dalam orang bekerja, saudaraku, saudara harus bekerja dengan kerja sedikit, hasil banyak. Yang betul ya. Bukan kerja banyak, hasil sedikit. Saudaraku, ada ilustrasi ya. Seorang bapak, dia pulaan pohon di pucuk gunung. Ya, pulaan pohon di atas gunung. Dia harus bawa turun, harus pikul pohon. Pohon itu kan berat. Ya, satu batang gede gitu, satu batang kadang-kadang 1 kilo lebih. Kalau satu keranjang, saudara, berapa kilo? Ya, dia pikul dari pucuk gunung, bawa pohon untuk turun dari gunung untuk sampai ke pasar. Dipikul. Ya, karena dari gunung dia pulaan pohon, saudaraku, karena sudah ada sampai ke pasar. Saudara, ya, dia pulang pohon itu murah. Ya, karena murah, dia sampai di pasar, dia jualnya murah. Ditanya, kamu pula ini berapa? 500 rupiah. Mau jual piro? 550. Dia untung 50 rupiah. Tonggoni juga jual pohon. Di pasar sama-sama jual pohon. Jual 650. Dia jual 550. Sederhana entek pohonnya. Karena dia murah jual. Lantas, akhirnya ditanya, berapa kilo pohon? 100 kilo. Ya, karena dipikul, saudaraku ya. Jadi keranjang itu ada 2 keranjang, totalnya 100 kilo. Saudara, 100 kilo kali 50 rupiah berapa? Berapa, saudara? 50 ribu kan? Iya, 50 ribu. Tapi dia tuh pikul pohon dari pucuk gunung turun sampai ke pasar. Saudara, dia jual untung 50 ribu. Kalau saudara perhitungkan tenaganya, saudara belum waktunya, gak cocok. Untung 50 ribu. Dia jual sebentar habis karena dia lebih murah. Dia jual lebih murah. Yang penting payu, yang penting apa itu duit. Tapi saudaraku ya, dia cuma dapat 50 ribu. Kehidupannya pas-pasan soro. Karena orang itu pekerjaannya. Ini ilustrasi. Jadi kerja banyak, saudaraku, hasil sedikit. Tapi yang betul, saudaraku, kerja sedikit tapi hasilnya baik. Ya. Bagaimana caranya saudara bisa bekerja dengan kerja sedikit tapi hasil kami? Saya kasih contoh. Banyak sekarang orang itu kadang cuma di rumah. Ya. Cuma di rumah orang bermain dengan Bitcoin. Ya, bisa kaya raya karena dia bermain dengan Bitcoin. Ada orang yang punya, dia dirikan banyak perusahaan.
Dia taruh di situ orang untuk ngurusi, dia tidak ngurusi. Dia cuma setiap saat dapat laporan cepat, gini. Dia tidak ngurusi perusahaan. Konglomerat itu, saudaraku, perusahaannya ratusan. Bahkan banyak konglomerat sampai dia pun tidak ngerti. Kalau misalkan saja di Bojonegoro dia punya perusahaan, di situ dia punya tanah, tidak ngerti sudah. Konglomerat itu banyak tidak ngerti kalau dia itu punya tanah, dia punya gudang, dia punya usaha, punya PT di sini, dia sudah tidak ngerti. Itu duitnya berputar sendiri. Nah, dia cuma rekreasi kemana-kemana. Ya. Saya ngintip di Pulau Seribu pernah berapa tahun saya masih bujangan. Teman saya satu angkatan jadi pendiri, jadi gembala di Pulau Seribu. Ya, dia telepon saya ketika saya di Jakarta, dia telepon, Yus, saya dijemput dibawa ke Pulau Seribu, Pulau Putri tidak salah. Ya, yang punya sama Dikut. Ya, saya di sana, saya sempat ketemu sama Dikut. Ya, sama Dikut lagi duduk-duduk. Yus, anak Pak Samadikun. Saya datang salaman sama Pak Samadikun. Dia cuma ngomong-ngomong sebentar. Ya, nggak enak. Saya pergi, kami pergi. Saudaraku, teman saya itu cerita. Ya, Samadikun itu termasuk punya bank, punya apa punya. Pak Samadikun tidak ngerti beras, dia punya perusahaan. Ya, hanya sedikit yang dia ngerti. Ya. Saudaraku, sehari-harinya temu di Pulau Putri. Dalam 1 bulan mungkin dia ada di Pulau Putri itu separuhnya, 2-3 minggu dia ada di Pulau Putri. Ya, hari-harinya cuma di pulau dia cuma terima telepon. Ya, anak buahnya laporan dia cuma terima telepon. Ya, ketika pasalnya sulit dia bilang salahnya urus. Ya, lurus. Ya, dia cuma gitu. Saudara, orang kaya raya punya beberapa pulau di. Ya, saudara cuma seperti itu. Sehari-harinya ketemu di pulau-pulau itu. Dia dari pulau ini pindah ke pulau ini. Saya jalan, itu loh, kamar Pak. Tadi pun, wahid saudara. Beberapa pulau dia punya saudara. Nah, itu contoh. Nah, saudaraku kerjanya sampai congok tapi itu duit. Nah, sekarang pekerjaan Tuhan bagaimana? Itu yang ingin saya bahas pagi hari. Bagaimana supaya saudara kerja tapi hasilnya banyak, nanti pahalamu itu gede. Ya, ada orang yang kerja buat Tuhan tapi pahalanya naik. Ada orang yang melayani Tuhan tapi nanti di surga saudara kaget, ternyata dulu aku kok bodoh pahalanya. Bisa terjadi. Ya. Nanti saya akan tunjukkan. Saudara sudah bekerja buat Tuhan, ternyata saudara tidak mendapat pahala, bahkan ternyata kita tidak ada di surga. Itu masalah saudara. Jadi saudara pagi hari ini bekerja, tapi bagaimana kita harus bekerja? Saudara, bagaimana kita bekerja itu yang jadi persoalan. Saudaraku, adalah saya memberi contoh orang usaha, orang bekerja. Ada yang bekerja cuma tenaganya setengah mati, tapi hasilnya sedikit, tidak ada hasil. Bahkan ada orang yang bekerja setengah mati, tapi hasilnya rugi. Ya. Tapi ya. Mari kita perhatikan. Yang pertama saya akan mengatakan, saudaraku, Matius pasal 18. Ya, kitab Injil Matius pasalnya yang ke-18. Ya, agak baru, mungkin mic saya bisa dikecilkan sedikit itu. Ya, Matius pasal 18 ayat 1 sampai 4. Tolong Pak Freddy. Matius 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Sekalian sampai ayat yang ke-5 selesaikan. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan? Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Siapakah yang pahalanya paling banyak di dalam surga? Terus maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Lanjut. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Iya, saudara perhatikan apa yang dikatakan Yesus itu jelas.
Ya, murid-murid itu bertanya, Tuhan, siapa yang paling besar dalam kerajaan surga? Saya boleh bilang kerajaan surga itu maksudnya apa? Pahalanya. Ya, siapa yang paling besar Tuhan pahalanya dari kerajaan surga di antara 12 murid ini tadi? Dia tidak bicara tentang yang lain di antara 12 murid ini. Dan murid-murid ini kan merasa sudah melayani, sudah bekerja, mereka bekerja 24 jam. Saudara, setiap hari mereka melayani sampai kadang tidak turun, tidak tidur. Saudaraku, mereka sulit, tapi akhirnya mereka merasakan bahwa nanti kami akan gede dalam kerajaan surga. Tetapi di antara pahala yang akan mereka terima dari 12 murid tentunya kan tidak sama rata. Ada yang lebih besar lagi, yang paling banyak itu siapa Tuhan? Sekarang Tuhan tidak, ya, mari kita melihat jawaban Tuhan. Upah kita, saudaraku ya, Tuhan ya tidak menjawab siapa yang paling banyak. Tuhan itu memberikan kepada murid-murid, ini loh caranya supaya kamu bisa mendapatkan pahala yang banyak. Iya. Jadi Tuhan tidak menjawab Petrus kah, Yohanes kah, siapakah, enggak. Ya, saudaraku, tapi Tuhan memberikan caranya. Ya, cara supaya kamu mendapat pahala yang banyak. Itu yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Dan pagi hari ini kita melihat ini, saudaraku ya. Saudaraku, lantas saudara perhatikan ayat yang kedua, Tuhan menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan berkata kepada mereka, maka caranya, saudaraku, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi syaratnya, saudaraku, bertobat dan saudaraku menjadi seperti anak kecil. Kalau mau dapat pahala yang besar, ya menjadi orang yang besar, mendapat pahala yang banyak. Tapi kalau kamu tidak bertobat, tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak mendapat pahala, bahkan tidak mendapat kerajaan surga. Jadi ayat ini bisa menggambarkan orang yang bekerja setengah mati, tapi akhirnya tidak masuk surga. Bisa. Orang yang setengah mati di dalam ladang Tuhan, melayani, berbuat apa saja, saudara, berkorban, melayani, bekerja, menangkan jiwa, tapi akhirnya kamu sendiri tidak masuk surga. Bisa terjadi? Tidak bisa. Ayat ini sudah mengatakan, ya, bahwa kita diajar, saudaraku, bertobat, saudara sudah ngerti. Iya, bertobat itu, ya jangan melakukan dosa. Berhentilah dari dosa, berhenti dari hal-hal yang tidak baik. Sudah itu, saudara, saya tidak mengupas, tapi yang ingin saya ajak saudara menjadi seperti anak kecil. Ayat yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak-anak ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat yang kelima, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ada 3 hal dari ayat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka, bagaimana caranya mereka bisa besar, bisa mendapat banyak pahala. Ya, kerja sedikit, hasil banyak di dalam kerajaan surga. Jadi, saudaraku, saudara mau dapat banyak, semua bisa. Saya bisa, saudara bisa, tidak orang bodoh, tidak orang pintar, semua orang punya hak yang sama, punya kemungkinan yang sama untuk sama-sama besar. Jadi, kalau murid menganggap bahwa ada satu yang paling besar, tidak ternyata. Nanti bisa mereka sama di dalam kerajaan surga, asal mereka memenuhi cara mereka untuk mendapatkan surga tadi. Ya, saudaraku ya, itu yang Tuhan sampaikan. Yang pertama adalah seperti anak kecil. Ayat 3. Satu dari kelebihan anak kecil itu jujur, ya, tulus, apa adanya. Ya, jujur, tulus, apa adanya. Itu anak kecil. Saudara yang dikasih Tuhan, jadilah orang Kristen yang jujur. Jujur itu tidak hanya uang jelas. Ya, kalau tidak jujur ambil uang, sudah wis angel. Wis. Kalau orang sudah tidak jujur dengan uang itu angel. Jadilah orang Kristen yang jujur, satu dengan uang, ya, jujur dengan diri sendiri. Kita itu sekarang itu orang, saya lihat orang itu banyak trik, ya, banyak akal-akalan, ya, sehingga akhirnya orang itu tidak jujur.
Iya. Banyak orang melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ya. Sebetulnya aku juga senang. Sebetulnya hatiku yo gak cocok. Tapi ya sudah. Ya, itu tidak jujur dengan dirinya sendiri. Saudara menjadi jujur dengan diri kita sendiri, tulus. Ya. Orang jujur, orang tulus, orang apa adanya, kian saudara. Semakin mendekati akhir zaman, semakin lama, semakin menemukan orang jujur itu angel. Saya jarang sekali melihat ya orang jujur, tidak banyak orang yang betul-betul jujur, saudara. Tidak banyak. Ya, saya tidak lama di masalah jujur ini. Ya, saudara bisa tahu, saudara bisa menilai kejujuran saya sampai di mana, ketulusan saya sampai di mana. Lakukan pelayanan, lakukan dengan tulus. Tidak ada motivasi yang lain, tidak ada tujuan yang lain. Tulus betul-betul untuk Tuhan. Saudara mendoakan jiwa. Kemarin hari Rabu, ya, saya bicara dengan saudara datang hari Rabu. Saudaraku, kamu doakan. Iya, saya kasih contoh minggu lalu, saya kasih contoh Rabu, saya ulangi kembali bahwa saudaraku, bekerjalah untuk jiwa-jiwa, menangkan jiwa. Saudara yang dikasih Tuhan, gereja ini kira-kira 40. Ya, kira-kira mungkin tidak ada 40 ya, yang datang pagi hari, lebih kurang 40. Ya, jemaat kita hampir 100. Ya, gereja, ya saudara perhatikan Katolik contohnya, ya itu kalau Natal, Paskah, saudara itu gereja jemaat aslinya Katolik itu kalau Natal Paskah itu tekop sampai latarnya Katolik itu gede, saudara. Itu gerejanya sama latarnya lebih gede pelatarannya. Pavingannya gereja Katolik Jalan Tangsel itu kan gede. Itu dipasang tekop gak cukup kalau Natal Paskah. Mereka sudah ibadah sehari bisa malam Natal, Natal pagi, Natal sore ibadah. Jadi Natal itu 3 kali ibadah. Itu loh gereja Katolik itu perlu. Itu loh jumlah orang Katolik yang benar. Coba kalau hari ini ya, gedung gerejanya nggak ada separuh kok orang ibadah. Ya. Ada pendeta yang ngeklaim jemaat kami 1000. Ya. Saya tanya jemaat, kalau ibadah pagi kira-kira 200. Ya. Saya tanya pendetanya, kira-kira jemaat itu berapa? 1000. Saya tanya, kalau ibadah pagi sama kami, saya nggak tanya pendeta, tanya jemaatnya, kalau ibadah pagi kira-kira 200, ibadah sore 50-an. Padahal menurut kalau pendeta mengklaim 1000, artinya data mereka itu 1000. Tapi nyatanya sekolah minggunya, saya tanya, tidak ada 50. Sekolah minggu plus sore 300. Yang 700 kemana kalau hari ini? Artinya orang Kristen itu banyak yang terhilang daripada yang tidak terhilang. Iya. Orang Kristen itu banyak yang terhilang daripada yang tidak terhilang. Itu aja kita doa. Kita menangkan mereka. Hari Rabu. Iya. Artinya orang Kristen yang banyak bermasalah dengan hidup imannya, dengan tidak. Coba saudara duduk. Anggota keluargamu ada tidak yang belum ke gereja? Iya. Gereja tapi ya, masalah sebetulnya ada di antara kita. Saudara masih bilang iki seperti itu. Ya. Gereja tapi hidupnya banyak masalah, hidupnya bermasalah. Ya. Itu masalah. Itu masalah gereja. Dan saudaraku bekerja, ayo berdoa. Berdoa di Rabu, saya bilang, ayo berdoa, doakan mereka sebut, mereka satu persatu. Saudara, perkara hasil itu tugasnya Tuhan. Yang membuat orang bertobat itu Roh Kudus. Saudara gak iso menarik orang untuk bertobat. Saya itu gak bisa menarik orang bertobat. Yang mentobatkan orang itu membuat orang tergerak dan untuk bertobat, mau bertobat itu Roh Kudus. Kita gak bisa. Jadi saya bilang hasil itu urusannya Tuhan. Tapi kita bekerja, amin. Minimal doakan. Ya, setiap hari doakan, setiap hari doakan.
Saudaraku, hari Rabu, ya, saya beri ilustrasi yang sederhana. Almarhum Opeksi, ya, saudaraku, ini istri sama anak-anaknya ada. Ya, Natal terakhir kemarin, ya, Natal itu beberapa hari sebelum Natal dia datang ke saya, manggil ke saya lagi di depan, saudaraku. Oh, saya boleh dong, ya, saya Pak ngajak Pak Freddy sama ngajak, maaf saya seperti ronceng. Sebetulnya mereka itu sudah tak parani bolak-balik, mereka itu sudah kepingin kembali ke Tuhan. Tapi ada beberapa hal yang membuat mereka itu tidak mungkin kembali. Tak ajak. Saya angkut dia, waktu itu saya di depan, saya angkut. Ayo kakak. Saya motivasi dia, ayo saya angkut dicoba. Jauhin, berangkat aku. Ya, walaupun akhirnya tidak datang. Ya. Tapi ada kemauan untuk mengangkat jiwa. Perkara hasil, ya, saya bercerita Tante Pengol. Ya, saya diparani Tante Kok. Tapi sampai Tante Kok sakit, nggak bisa ke gereja. Ya, Tante Pengol saya belum ke gereja. Ke gereja ya baru-baru ini ke gereja. Walaupun ke gerejanya diajak teman-temannya pergi ke aku. Tapi dia kan, ya, saudaraku yang datang, yang menabur ini kan, ya, perkara tumbuh itu bukan urusan kita, urusannya Tuhan. Tapi tugas kita itu menabur, tugas kita itu menangkan mereka, tugas kita mendoakan, tugas kita menangkan mereka. Tapi perkara hasilnya itu urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Nah, seperti itu saudara. Bekerjalah, upamu tidak akan sia-sia. Bila saya berkata gini, saudaraku, ya, sebelum saya lanjut, saya tanya, saudaraku, ya, kerja sedikit hasil banyak. Saudara tahu kerja apa? Menangkan jiwa. Tidak ada pelayanan yang membuat malaikat di surga bersorak-sorak kecuali menangkan satu jiwa. Amin. Ya, saya bilang pekerjaan yang kerja sedikit tapi hasilnya banyak itu menangkan jiwa. Ya, saya berkata saudara mau korban ratusan juta, saudara mau melayani isu awan bumi, bahkan jadi pendeta sekalipun, saudaraku, kalau menangkan satu jiwa. Ya, saya jadi pendeta sejak tahun 86. Sekarang sudah hampir 40 tahun, 39 tahun ini. Ya, saudaraku, pelayanan 39 tahun itu kalau saya mau total, pahalaku sakti loh. Tak bandingkan menangkan satu jiwa. Ini pikiran saya. Lebih hebat saya menangkan satu jiwa daripada pelayanan saya ini 39 tahun. Ya, saya mulai praktek tahun 1986. Ya, saudara, jadi saya sudah 39. Dibanding menang satu jiwa 39 tahun melayani Tuhan itu, saudara, saya berpikir satu jiwa itu lebih lama. Ya, karena tidak ada hal yang membuat malaikat di surga bersorak-sorak kecuali menangkan satu jiwa. Kenapa seperti itu? Karena memang visinya Tuhan itu menangkan jiwa. Ya, menangkan jiwa itu adalah visinya Tuhan. Jadi mari kita kembali kepada kebenaran firman. Ya, saya ingin memotivasi saudara, ayo kerja sedikit menang, kerja sedikit hasilnya banyak. Ya, tidak apa-apa lah, pelayanan itu harus kita lakukan. Tapi saudara, menangkan jiwa itu pahalanya gede, saudara. Nah, puji Tuhan. Berikutnya, saudaraku, Tuhan berkata bahwa dalam ayat yang keempat, saudaraku, ya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan seperti anak kecil, ini ia akan terbesar dalam merendahkan diri. Artinya, saudaraku, ya, saudara jelas sekali ini merendahkan diri, gak sombong. Orang sombong dilawan Tuhan. Kita harus tahu siapa kita. Kita orang berdosa yang harusnya masuk surga. Siapa kita? Hebatmu sapi loh, nafasmu itu sudah kita hidup itu karena nafasnya itu Tuhan. Berkat yang kita terima juga dikasih Tuhan. Dan kita itu punya apa? Ada. Jadi orang Kristen harus menyadari bahwa tidak ada yang patut kita sombongkan, karena nafas kita saja loh dari Tuhan. Kalau kita hidup itu loh dikasih Tuhan. Berkat juga dikasih Tuhan. Mati orang bawa-bawa. Sedangkan apa yang kita sombong? Mari kita
kita belajar lebih rendah hati. Next berikutnya, ya, yang ketiga, saudaraku, yang ketiga ayat yang kelima. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, ya, karena anak itu dipeluk sama Tuhan, ya, di bawah tengah-tengah saya berimajinasi mungkin, ya, Tuhan bawa murid-murid ada di sekitarnya, bawa ke tengah-tengah mereka, ya, anak kecil dibawa, saudaraku, sangat mungkin anak itu digendong sama Tuhan. Barang siapa seperti anak kecil ini, dia tunjuk anak kecil ini, tapi anak itu dalam posisi digendong sama Tuhan. Kata menyambut, saudaraku, ya, jadi saya melihat anak ini adalah menyambut, ya. Anak kecil menjadi gambaran orang yang dianggap gak penting, ya, orang yang gak penting, itu anak kecil. Anak kecil kan bagi kita cuma urusan itu, apa tuh? Ya, paling mentok anak kecil itu lucu. Buat kita ketawa karena dia lucu. Lihatnya itu tidak ada. Sebetulnya kalau anak kecil 2-3 kali gitu, apa tuh untungnya punya anak sakit ya? Saudara, itu cuma urusan itu. Iya, cuma mengganggu dok, menjadi beban dok, jadi masalah, saudara. Iya. Tapi ya, yang dari ngekek apa ya lucunya itu, saudara. Jadi saya gambarkan bahwa siapa sekiranya anak kecil itu sini menggambarkan bahwa saudaraku, ya sambut, ya, orang yang jadi beban, orang yang saudara yang tidak dianggap orang, saudaraku, ini orang ini jadi, ya. Coba saya bandingkan, kalau sudah dewasa bisa cari duit, bisa apa, bisa ngelangi kora-kora, bisa apa, saudaraku, ya, ada gunanya. Coba saya bayangkan, ya, ini gambaran saya kayak sak gede kalea gitu, ya, kora-kora gak iso, ya. Kalau kalian di rumah ya ruwet omahe, ya, di rumahnya Biru itu saya lihat dolanan pakai caca, kok diri sampai kapan pun juga orang baru, saudaraku. Itu anak kecil, cuma gayanya motor oma kok, gayanya ngacak-ngacak oma gitu kok. Ya, tapi saudaraku, justru orang-orang yang tidak dianggap tidak berarti, ya itu yang kita sama. Ya. Mau pahala besar? Mau pahala besar? Ya, ayo cari pahala yang besar. Ya, saudara, jadi saya berkata sekali lagi, tulus jujur apa adanya. Ya, saudaraku, rendah hati menyambut orang-orang yang mungkin terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhatikan. Saudaraku, saya kasih contoh sederhana ya. Contoh sederhana, orang yang terpinggirkan. Saudara kenal pendeta Yusak Sujarwo? Ya, Yusak Sujarwo. Tidak pernah undang di sini, yang terkenal Gandol Gusti, Gandol Gusti, itu lagunya pendeta Yusak Sujarwo. Itu dia ciptakan lagu-lagu Jawa. Pendeta Yusak Sujarwo itu dulu pengerja Sidoarjo, jadi dia 2 generasi atau 3 generasi di bawah saya. Setelah saya keluar, saya jadi gembala di Krian, kayaknya itu zamannya pendeta Yusak Sujarwo. Jadi sama saya dekat, ya, karena kami sama-sama mantan pengerja Sidoarjo. Jadi dia praktek, saya suka dolan, ya. Jadi kenal baik sama Yusak Sujarwo itu karena sama-sama mantan. Saya masih baru di Krian, dia pengerja di Sidoarjo. Nah, saudara, awal pelayanannya Yusak Sujarwo itu, dia itu melayani gelandangan. Dia bawa gitar, dia masuk kolong jembatan, salah satu kolong jembatan itu yang ada di Jembatan Merah. Iya, dia ikut waktu itu dia keluar, dia ikut GBDI, dia ikut Mawar Saron. Iya, Mawar Saron Jalan Cempaka Pak Yusuf. Iya, saudaraku, dia melok departemen misinya, dia dikasih tugas melayani orang-orang gelandangan. Ya, jadi gembala, gak pernah punya kolektor. Dia melayani orang-orang gelandangan. Jadi bisa Sujarwo itu dia pakai payung gelandangan, kadang dia pakai topi jadi gelandangan. Saudara, di sana dia nyanyi, ya kan melambung jenis kolong jembatan dia nyanyi dewi. Nanti ada orang datang, ayo kok sampai gitaran enak, masa nyanyi, dijak nyanyi. Ya, dia mulai ciptakan lagu-lagu yang tidak ada unsur nama Yesus. Sudah berarti Gandol Gusti, tidak gandol Yesus.
Kenapa? Sebab dia visinya menangkan jiwa. Kalau gandong Yesus, orang nggak mau menyanyikan lagu itu. Dia tuh melayani sampai di acara-acara orang mantu. Ya. Agama apapun dia mantu, dia melayani lagu-lagunya kayak gitu karena tidak ada nama Yesusnya, saudara. Karena memang dia misinya dia cerita saya bisa aku tuh 5 tahun dari kolong jembatan satu ke kolong jembatan yang lain. Orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang terpinggirkan, tak layani. 5 tahun. Setelah itu aku baru ditarik dari departemen misi. Ya, saudaraku. Jadi jangan heran, ini pendeta dipakai Tuhan. Ya, jadi dia punya background sekarang. Ya, saya lihat statusnya sekarang saudara. Ya, Natal kemarin itu khotbah di sana, khotbah di sana. Saya komentar sama tante, lari saya di Jarwo, lari saya panggilnya Jarwo, saudara. Jarwo saya kalau lari saya di saudara. Dia sekarang mulai dipakai Tuhan, mulai meledak. Dia sampai diundang itu. Sekarang itu dia sudah kelasnya sudah ke gereja-gereja besar, saudara. Ya, nah, saudaraku, tapi dia mulai dari mana? Kalau mau upah besar, ya, mari kita layani Tuhan. Berikutnya, saudaraku, saya melihat satu lagi, saudaraku, satu lagi. Dalam pelayanan harus rela berkorban. Pelayanan itu jangan kita bayangkan ada berkat. Pelayanan itu harus rela berkorban. Ya, sekarang ini, ya, pelayanan, kalau zaman dulu orang pelayanan itu soal. Saya kasih contoh sederhana itu pelayanan pendeta, saudara ya. Pendeta itu dulu soal. Tidak ada pendeta enak, tidak ada. Apalagi pendeta yang di bawah tahun 70. Iya, 80 saudara itu enak. Iya, saya jadi gembala termasuk sudah enak. Iya, 80 ke bawah itu pendeta itu tidak enak. Tidak ada pendeta yang enak, tidak ada. Kalau ada pendeta enak, ya saudara lihat kelihatan, tarik ke belakang, lihat tanya belakang dulu. Dia bisa 10-15 tahun, bisa 20 tahun uripnya soros setengah mati. Ya. Itu saja. Jadi seorang pendeta, saudaraku, kalau ceritanya zaman tahun 80-an itu pendeta, saudaraku, moro-moro enak deh. Pendeta moro-moro enak. Kalau ada, ya 1-2 yang mewarisi bapaknya. Itu pun nanti tidak mudah. Jadi pendeta yang mewarisi bapaknya itu tidak mudah. Tidak mudah. Secara ekonomi sekarang tidak ada masalah. Ya. Orang tidak ada masalah. Sekarang pendeta di desa jemaatnya 2-3 orang tuh banyak orang yang membantu. Ya. Jadi banyak ada yayasan apa, inilah ada bantuan ini, wakai yang membantu. Tidak kayak dulu. Ya, jadi sekarang itu pendeta pelayanan itu soal makan gak masalah, karena banyak yang membantu. Sekarang itu banyak orang Kristen yang ya bahkan duitnya tidak mau, sampai perpuluhannya tidak mau diserahkan ke gereja. Dia mengurusi, dia diurus, dibantu sana, dibantu sana. Ya itu untuk pendeta-pendeta pedesaan. Jadi tidak ada masalah. Tetapi ya, sekarang ini pelayanan yang sulit itu apa? Korbannya apa? Perasaan. Korban itu yang paling sulit, korbannya duit gak masalah. Jemaat berkorban duit gak masalah, korban kesel gak masalah. Tapi yang jadi masalah sekarang korban perasaan. Saya pernah ditanya ketika nyetir mobil sama Om Silas, ya, beliau tanya, Jus, gue pernah gak beli beras sama gue jadi gembala? Tidak pernah. Makanya gak pernah bantu aku. Dia ngomong gitu, tidak pernah. Tapi kalau Om dulu, ya dalam 1 minggu 7 hari, dipastikan 2 hari itu gak punya makanan. Yang dimakan telo, pohon, kadang-kadang tidak ada sama sekali. Ya, jadi dulu masalah, tapi sekarang, ya masalah apa? Dia bilang, dia bertanya, enak begini, pendeta zamannya, ambil zamanmu saya. Saya menjawab sederhana, enak jangan Yusak. Yusak itu masuk kecap itu tidak pernah tahu. Minimal iwak paus. Ya. Sudah tahu iwak paus? Ya. Pindang itu sudah. Ya.
Minimal saya itu makan ikan pindang. Tidak pernah saya makan tidak ada lauknya, tidak pernah. Ya, saudara. Walaupun cuma makan pindang sehari, saya ingat pindang itu 1 biji 500 rupiah zaman saya merintis di Krian. Tetapi dia bilang enak pendeta zaman itu. Dia bilang gini, sekarang, ya Pak, sekarang itu, ya Pak, zamannya gak ono ceritanya jemaat tersinggung di gembala tidak ada. Tapi kalau sekarang jemaat bolak-balik tersinggung, ini tersinggung. Jemaat yang pindah gereja karena tersinggung di gembalanya banyak. Dia bilang seperti itu. Nyatanya seperti itu. Jadi apa? Perasaan. Nah, saya ingin kembali, saudaraku, satu hal yang penting di dalam pelayanan, di dalam kita melayani Tuhan, taruh perasaan. Bisa tersinggung dengan saya, ibu gembala, sesama teman jemaat, sesama pelayan, saudara main di mimbar, sesama temanmu di mimbar, sesama konco sak gereja. Dan saya melihat iblis itu, saudaraku, bikin orang tersinggung. Saudara tersinggung, saya kan tidak ngerti apa-apa. Ya, saya lama baru ngerti, tersinggung keluarga saya. Padahal saya itu tidak merasa menyinggung kamu, menyinggung dia, menyakiti dia. Saya tidak merasa apa. Ya, saya ya wajar saja ngomong apa yang saya omongkan. Terus saya bolak-balik gini loh, yang tak omongnya lu salah pun enggak. Ya, kalau saya kadang si A tersinggung sama saya cerita sama si B. Ya, saudara, aku itu ngomong, itu ngomong gini-gini, salah enggak? Yang B bilang, ya saja dia orang. Tapi si A nya tersinggung. Itulah namanya perasaan. Ya, dalam pelayanan jujur saya bilang, ini yang saudaraku ya, kita akan kehilangan. Maaf, saya bukan nyinggung jemaat, saya ngajar, hati saya mengajar, hati saya sayang banget with kalian. Ya. Orang yang tak sayang nomor 1 itu adalah keluargaku, yang kedua ya jujur jemaat. Saudaraku, saudara susah, saya memang gak iso nangis-nangis, saya gak iso drama. Tapi saudara setiap hari tak doa. Saya dengar saudara susah, saya doa. Saudaraku, karena hati saya untuk saudara. Ya, hati saya untuk jemaat. Ya, saudaraku. Jadi saya kembali, ya, belajar untuk itu. Ya, hati-hati. Saya tadi bercerita, saya gak maksud menyinggung, saya tidak menyinggung saudara, tapi saudara tersinggung. Ketika saya cross-check, saya tanya, saya ngomong ini salah gak? Kan? Dan saya kan gak salah. Kamu yang tersinggung. Siapa yang membuat kamu jadi gini? Saya berkata, itu peran dari iblis. Hati-hati. Ya, saya harus jujur berkata bahwa iblis itu selalu bikin kita tersinggung. Ya. Makanya dalam pelayanan, dalam menangkan jiwa, saudara taruh perasaan kita. Jangan bermain di area perasaan. Aku tersinggung. Tahu. Ya, contohnya bagaimana? Lihat yang baik, pakai logika, lihat yang baik. Ya, setiap omongan, ya mungkin bukannya dengan kami, ya, tapi dengan sesama teman. Mungkin ya sudahlah, yang elek-elek buat ambil yang baik. Nanti iblis ya, sebab banyak hal itu selalu ada positif dan negatifnya. Setiap hal itu ada positif dan negatifnya. Kalau saudara ambil negatifnya, nanti iblis tinggal ngipasi. Ya terus, wah sudah tambah jadi, wah takkan dinding ceritanya akhirnya. Karena Pak iblis ngipasi. Ya, saudara pernah lihat ya, orang itu sebetulnya masalahnya kecil, tapi waktu sampai jadi masalah, sampai gede, karena sedikit sampai hati-hati. Ya, itu yang perlu saya bilang, saudara, maaf saudara, saya sekali lagi tidak mau menyinggung saudara, tetapi ini didikan. Ya, sebagai yang buat ini didikan. Jangan sampai saudara kerja setengah mati, akhirnya tidak dapat kerajaan surga. Itu saja yang ada di otak saya. Saudara melayani Tuhan, jadi anak Tuhan, rajin ke gereja, saudara punya berkorban, rajin ke gereja, tapi akhirnya tidak mendapat kerajaan surga. Karena saudara bermain di area perasaan. Caranya menghadapi hal seperti itu,
Sekali lagi saya berkata, ketika perasaan hutang luka sedikit aja, maka iblis akan ayo terus. Ketika saudara semakin jengkel, iblis semakin mengikat saudara, semakin lama-lama tapi ya, saya banyak mendoakan orang. Ya, bukan hanya jemaat, tapi orang-orang luar saya banyak mendoakan orang. Tapi sebagian besar orang yang tak doakan masalahnya selalu di hati. Sakit hati, marah, jengkel yang disimpan sudah berpuluh-puluh tahun. Ada yang sakit hati sama orang tuanya sendiri berpuluh-puluh tahun. Ya. Jadi itu pekerjaan. Jujur ya, saya mendoakan orang yang paling banyak kasusnya kaitannya dengan hati. Sing marah, sing sakit hati, sing kecewa, itu banyak saudara. Nah, kemudian sakit hatinya itu bertahun-tahun, sejak dia muda, sejak dia kecil sudah punya sakit hati dan itu dipelihara terus. Itu yang perlu kita jaga supaya kita tidak kehilangan kerajaan surga. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Jaga hati kita. Caranya bagaimana? Saya kembali caranya. Lihat yang positif. Kalau ngomong, kalau temanmu itu ngomong, temanmu kritik saudara, ya cobalah dilihat yang positif. Kalau tidak menemukan positif, sudah letakkan di sampah. Amin. Ya, saya seperti itu. Saya cari yang positif. Saya tidak mau lihat yang negatif. Cari yang positif. Kalau tidak ketemu yang positif, kalau ada positif belas, sudahlah buang di sampah. HP itu buang sampah, tinggal klik buang, betul? Iya, klik buang, selesai. Kalau saudara, awas, maka saudara akhirnya sebetulnya saya itu hanya guyon. Saudara iya duwe aku gak duwe. Coba kok Pak Ferry agak ngono. Wah saudaraku, coba kok. Ya, kalau iki laga cuma aku yang gak duwe. Coba kok ame didiram. Coba kok. Saudaraku, ciloko ini. Saudara akan kehilangan saudara. Ya. Ambil yang positif, kalau gak ketemu gimana? Direct. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri.